Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktik Bank Syariah akan membahas materi tentang Skill and Service Excellence di Bank Syariah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Larasati, NIM 12402193023. Saya Rita Yunanida, NIM 024. Saya Vera Yulianawati, NIM 12402193025. Saya Desinta Yustiarianti Arno, NIM 12402193026. Saya Christine Agustina, NIM 12402193029. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian skill dan service excellence. Pelayanan nasabah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menjual suatu produknya. Maka dari itu dibutuhkan skill dan service excellence dalam melayani nasabah, sebab banyak tidaknya nasabah tergantung cara karyawan melayani nasabah tersebut. Agar skill dan service excellence tersebut terlaksana, dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menyampaikan pelayanan prima menjadi tujuan utama. Karyawan tersebut dinamakan dengan customer service. Customer service diharapkan mampu mewujudkan suatu pelayanan prima maupun service dan skill excellence. Skill dan service excellence dapat diartikan sebagai pelayanan prima yang secara harfiah mempunyai arti pelayanan yang baik dan pelayanan yang terbaik. Maksud dari pelayanan terbaik merupakan pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat, dan dengan setia, dan dengan juga etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri skill dan service excellence. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tersedia sarana dan prasarana yang baik. Untuk melayani nasabah, bank harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Termasuk contohnya adalah meja dan kursi yang nyaman, serta udara dalam ruangan yang sejuk dan tidak berisik. Apabila nasabah merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, maka nasabah akan lebih betah berurusan dengan bank. Yang kedua yaitu bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga akhir. Customer service harus mampu melayani nasabah dari awal sampai akhir. Jika terjadi sesuatu, maka segera petugas customer service yang dari semula mengerjakannya mengambil alih tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu tersedia personil yang baik. Customer service harus ramah, sopan, bekerja cepat dan cekatan, pandai berbicara, pintar, menarik, serta mampu memikat dan mengambil nasabah sehingga nasabah menjadi tertarik. Yang keempat yaitu melayani secara cepat dan tepat. Dalam melayani nasabah, diharapkan petugas customer service harus melakukannya secara prosedur, serta pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan nasabah. Yang kelima, yaitu mampu berkomunikasi. Petugas customer service harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, customer service juga mampu dengan cepat memenuhi keinginan nasabah. Yang keenam yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Untuk menjadi customer service harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Maka customer service perlu dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi nasabah dalam bekerja. Yang ketujuh yaitu mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan sehingga nasabah mau menjadi nasabah pada bank yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama agar tidak lagi perlu dijaga kepercayaannya. Yang ke-8 yaitu memberikan jaminan kerahasiaan. Petugas customer service harus mampu menjaga rahasia nasabah terhadap siapapun karena
nasabah bank merupakan taruhan kepercayaan nasabah kepada bank. Dan yang terakhir yaitu harus memahami kebutuhan nasabah. Customer service harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu, customer service mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan nasabah. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah service excellence. Yang pertama, seorang customer service dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu memahami pekerjaan yang diembannya, terutama yang berkenaan dengan pelayanan nasabah. Yang kedua, customer service harus mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah agar nasabah dapat merasa puas karena kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. Selain itu, dasar-dasar dari pelayanan juga perlu dikuasai oleh seorang customer service sebelum melakukan tugasnya. Karena mengingat karakter dari masing-masing nasabah itu sangat beragam. Dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Tenang, sopan dan hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya. Selanjutnya, tidak menyela atau memotong pembicaraan, mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, maka harus meminta bantuan kepada petugas yang mampu. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar prima, sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka harus mengenal betul perilaku atau sifat-sifat nasabah. Perilaku dan sifat nasabah yaitu: yang pertama, nasabah adalah raja, mau dipenuhi keinginannya dan kebutuhannya, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Nasabah mau diperhatikan, dan yang terakhir, nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Selain itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, perlu ditetapkan konsep diri dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah, berupa sikap mental positif. Yang kedua, orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. Penghayatan terhadap waktu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kualitas service excellent atau pelayanan prima. Apa saja sih 5 kriteria pokok dari kualitas pelayanan prima tersebut? Yang pertama yaitu bentuk fisik atau tangible, yaitu kemampuan bank dalam menunjukkan eksistensinya kepada para nasabah. Dan yang kedua, kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan bank untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada nasabahnya. Yang ketiga, ketanggapan atau responsiveness, yaitu kemampuan bank untuk menolong pelanggan dan ketersediaannya untuk melayani nasabah dengan baik. Yang keempat adalah jaminan atau asuransi, yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan rasa percaya pada nasabah terhadap bank tersebut. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang dapat diberikan kepada para nasabah dengan berupa memahami keinginan nasabah tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar pelayanan prima atau yang sering kita sebut dengan service excellent. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan. Layanan servis merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam memberikan layanan yang terbaik terhadap para konsumen ataupun nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan diterapkannya pelayanan prima. Apa sih tujuan diterapkannya pelayanan prima? Tujuan tersebut ada 3, yaitu yang pertama, memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya.
karena dengan kualitas baik dapat memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan ataupun bank. Yang kedua, dengan adanya pelayanan prima tetap menjaga dan merawat pelanggan sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya ataupun keinginannya. Dan yang terakhir, serta upaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan produk barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut atau bank tersebut. Lalu, apa saja sih manfaat yang diterima apabila pelayanan prima diterapkan? Manfaat diterapkannya pelayanan prima yaitu ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, loyalitas pelanggan ataupun nasabah. Yang ketiga, dapat memberikan kesan yang baik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu dapat mendapatkan timbal balik yang sesuai. Dengan menggunakan konsep pelayanan prima, dapat diyakini perusahaan mampu memenuhi harapan para pelanggan. Ada A6 dalam pelayanan prima menurut Freddy Rangkuti. Apa saja sih A6 yang disebutkan tersebut? Yaitu yang pertama adalah ability atau kemampuan, yang kedua attitude atau sikap, yang ketiga appearance atau penampilan, yang keempat attention atau perhatian, yang kelima adalah action atau tindakan, dan yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep pelayanan menurut Al-Quran. Pelayanan dalam perbankan sangatlah penting, karena usaha perbankan erat kaitannya dengan nasabah. Nasabah merupakan sumber utama dalam keberlangsungan usaha, sehingga hubungan bank dengan nasabah harus bisa terjalin dengan baik. Dalam menjalin hubungan dengan nasabah, ada 3 konsep dasar pelayanan yang perlu diperhatikan oleh bank syariah, yaitu keikhlasan, kesesuaian pelayanan dengan syariat, dan berusaha melayani dengan pelayanan terbaik. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama yaitu keikhlasan. Keikhlasan adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam melakukan amal perbuatan. Begitu halnya dalam memberikan pelayanan untuk nasabah. Seorang karyawan setiap memberikan pelayanan harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayanan yang tidak didasari dengan keikhlasan, walaupun terlihat baik tetapi tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pelayanan yang kedua yaitu sesuai dengan syariat. Syariat berisi tentang panduan mengenai masalah ibadah dan berisi tentang panduan mengenai permasalahan kehidupan manusia. Dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah juga harus sesuai dengan syariah dan termasuk produk yang dijual. Bank-bank syariah saat ini telah berusaha memastikan kehalalan produk perbankan dengan menetapkan Dewan Pengawas Syariah yang akan memeriksa dan menjamin kehalalan produk dengan pertimbangan fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa prinsip syariah pelayanan yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip persamaan, yaitu tidak membedakan pelayanan terhadap nasabah. Yang kedua, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yaitu penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan. Yang ketiga, prinsip cinta kasih atau muhabah. Bentuk prinsip ini dalam pelayanan misalnya tidak saling menyalahkan ketika ada komplain dari nasabah. Yang keempat, prinsip perdamaian. Misalnya penyelesaian masalah dengan cara non-litigasi seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian yang kelima, prinsip tolong-menolong, yaitu menolong kesusahan nasabah. Konsep dasar pelayanan yang ketiga yaitu melakukan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ayat tersebut menerangkan perjalanan hidup manusia dengan melakukan kerja keras untuk mencapai kesenangan. Maka setiap melakukan aktivitas atau pekerjaan harus dilakukan dengan totalitas. Begitu halnya dalam memberikan pelayanan. Seorang karyawan harus memberikan pelayanan dengan totalitas. Totalitas pelayanan karyawan di sini, di samping sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh bank, tetapi juga harus memberikan kemampuan yang terbaik dan sepenuh hati. Poin 7. Pelayanan prima terhadap nasabah berdasarkan Al-Quran. Keberhasilan metode dakwah Rasul dapat menjadi rujukan bagi perbankan syariah
untuk memberikan pelayanan kepada nasabah supaya terpikat dan loyal kepada bank syariah. Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana cara dakwah beliau memikat dan menjalin hubungan baik. Ayat-ayat dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hikmah yang terdapat pada ayat tersebut dalam hal penerapan pelayanan di bank syariah adalah karyawan harus mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam semua aktivitas dalam bentuk perilaku. Perilaku baik karyawan tidak hanya diterapkan pada saat melayani para nasabahnya, tetapi juga harus diterapkan di semua aktivitas kehidupannya. Hal ini disebabkan karena saat ini pelanggan telah menjadi sangat sensitif. Suatu hal kecil yang menjadi kesalahan akan mengakibatkan pada hancurnya kredibilitas perusahaan. Yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah tentang penerapan pelayanan pada bank syariah, di antaranya A. Karyawan harus mempunyai sifat lemah lembut pada saat melayani para nasabahnya. B. Karyawan juga harus menerapkan sifat pemaaf apabila ada nasabah yang melakukan komplain dan marah-marah. Karyawan harus memaklumi hal tersebut. Karyawan harus memiliki mental yang kuat, memiliki kesabaran yang tinggi, dan memiliki sifat pemaaf untuk menghadapi para nasabahnya. C. Bila ada permasalahan dengan nasabah, harus diupayakan agar bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Yang terakhir, pada akhirnya, karyawan harus tawakal. Artinya, pelayanan terhadap nasabah sudah diberikan secara maksimal oleh para karyawan, terkait hasil hanya Allah yang menentukan. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan al-hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu bank syariah harus menerapkan metode dakwah Rasulullah dalam menarik dan menjalin hubungan dengan nasabah. Metode dakwah tersebut yaitu al-hikmah, al-mau'izah bil hasanah, al-mujadalah bil hasanah. Al-hikmah yaitu menyesuaikan dakwah sesuai dengan karakter, sifat, dan tingkat pemahaman objek dakwah. Hal ini memiliki pengertian bahwa bank syariah harus mampu menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan keberagaman nasabah. Keberagaman tersebut misalnya nasabah pelajar atau mahasiswa, pengusaha, karyawan, nasabah non-muslim, dan sebagainya. Bank syariah dalam hal ini dapat membuat program marketing atau produk harga pelayanan yang sesuai dengan keberagaman nasabah tersebut. Selanjutnya, al-mau'izah bil hasanah memiliki pengertian nasihat yang baik. Penerapan konsep al-mau'izah bil
Nah, sangat sesuai untuk diterapkan pada nasabah yang baru mengenal perbankan. Penerapan tersebut dapat berupa pembinaan dan pendampingan nasabah, pelatihan pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya, sehingga Bank Syariah dapat memberikan rasa nyaman kepada nasabah yang baru berinteraksi dengan bank. Al-mujadalah bil hasanah berarti berdebat dengan cara yang baik. Penerapan metode ini sangat diperlukan, terutama ketika mensosialisasikan produk perbankan kepada nasabah. Para karyawan bank Syariah harus mampu menjelaskan kelebihan produk bank syariah dibanding dengan produk konvensional. Penjelasan tersebut bukan hanya mengedepankan haram dan halalnya produk, akan tetapi juga penjelasan mengenai keunggulan produk perbankan syariah dibandingkan dengan produk konvensional melalui retorika dan alasan ilmiah lainnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.